Manusia berada di ambang kepunahan. Sama dengan Evil God Vindrak yang tiba-tiba muncul di langit, ada banyak monster. Dan mereka menimbulkan kekacauan di daratan. Namun, mereka adalah harapan terakhir kita, yaitu pasukan mage. Para mage terkuat, umat manusia yang melawan Evil God. Lalu kapten mereka yang bernama Setsuna. Semuanya siapkan magic spell kalian. Tembak! Evil God Vindray, kau sudah selesai di sini. Lalu sang kapten mengeluarkan gabungkan kenama atribut magic dan tembakan sekaligus. Elemen Burst. Lalu dengan serangan bersamaan itu meluncur cepat kepada Evil Drake. Ayo bantu Setsuna. Dan serangan itu langsung menghancurkan Evil God, guys. Dan mereka pun mengira mereka sudah mengalahkannya dan berkata bagaimana itu. Tapi itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Evil God masih berdiri tegak. Dia seperti tidak terkena dampak daripada serangan yang brutal itu, guys. Tidak mungkin. Belum, mari kita hantam dia lebih keras. Lalu pasukan mage itu kembali menyerang Evil God dan sang kapten dia dengan sigap berkata, tunggu, kita harus mengamati. Serangan itu kembali datang kepada Evil God, tapi ternyata tidak mempan, guys. Dibatalkan serangannya. Lalu sang kapten pun terkaget, magic mereka dibatalkan. Dan si Evil God ini berbicara, apakah ini yang terbaik dari kalian? Human, manusia, kalian serangga yang merayap dan menusuk di kebunku. Makhluk bodoh dan menyedihkan. Enjoy. Mustahil, magic kita tidak berpengaruh kepadanya. Berikan kami perintah, Setsuna. Sialan, seharusnya masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan selagi sang kapten sedang bergumam, monster sudah menyerang para pasukan mage. Dan Kapten Setsuna pun terkaget. Tidak lama mereka sudah terkepung oleh beberapa monster yang hadir. Lalu salah satu mage berkata, Setsuna, aku kehabisan mana. Dan mereka pun diserang oleh beberapa monster. Tidak, menjauh dariku, selamatkan aku Setsuna. Dan mereka pun dimakan oleh monster itu, guys. Oh my god. Setsuna pun terkaget dan dia sangat panik. Dan dia pun mengeluarkan jurus hentikan kau bajingan. Tapi tiba-tiba si Evil God ada di belakang Setsuna dan menyerangnya. Hingga akhirnya Setsuna pun terkena serangan itu dengan babak belur. Dia sudah kehilangan jubahnya, guys. Sudah berdarah-darah Kapten Setsuna ini. Dan dia melihat ke dalam village ke istana ya mungkin ya. Keadaan sudah sangat kacau, banyak korban berjatuhan dan rumah pun banyak yang terbakar oleh serangan Evil God ini, guys. Lalu Setsuna berkata, apa ini akhir umat manusia? Kekalahan? Lalu si Evil God ini bilang, itu adalah perjuangan yang sia-sia. Lalu Setsuna bergumam, tidak, masih belum. Dan Setsuna pun dengan kekuatan terakhirnya dia menyerang Evil God. Tapi berhasil ditangkis oleh Evil God serangan jarak dekat dari Kapten Setsuna ini, guys. Dan kekuatan terakhir dari Setsuna lumayan bikin kaget Evil God ini. Dan terlihat tangannya Evil God ini agak terluka, guys. Dan disitu Kapten Setsuna terkaget. Apakah berhasil? Bagaimana bisa magic tingkat rendah seperti itu menyebabkan kerusakan padanya? Lalu tidak lama Setsuna bergumam, aku paham. Aku bisa mengalahkan Evil God dengan ini.
Tapi sial, aku baru menyadari hal ini pada diriku yang sekarang. Ini adalah batas yang bisa kau capai, kau serangga. Saat Evil God akan menyerang kapten, tiba-tiba kalung dari Setsuna ini menyala guys. Menyala biru kebiruan cerah dan tidak tahu apa yang terjadi. Dan dia teringat kalau kalung itu adalah dari pemberian dari kepala sekolah. Flashback, kalung reinkarnasi. Benar, kalung ini menyimpan kekuatan dari spirit waktu. Kau akan memiliki kekuatan yang membuang penyesalan masa lalumu sekali saja. Penyesalan, ha? Saya belum pernah mengalami yang seperti itu sebelumnya. Anda tidak merasa itu akan sia-sia bagiku? Lalu profesor itu pun tertawa sambil berkata, seperti yang diharapkan dari lulusan terbaik dari Akademi Magicku. Tapi aku yakin kau akan membutuhkannya di masa depan. Penyesalan. Lalu Setsuna bergumam dalam hati, penyesalanku adalah bahwa aku tidak memiliki untuk mengambil kelas combat magic pada waktu itu. Sambil berkata, ya kali ini aku pasti akan menang melawanmu. Sambil berkata seperti itu dalam hati, tiba-tiba semuanya sudah berubah dan kita kembali ke masa lalu dari Setsuna 10 tahun yang sebelumnya. Dan Setsuna pun tersadar dia sudah berada di tempat yang berbeda guys. Tiba-tiba ada yang menggeplak dia sambil berkata, jangan terlalu sering melamun Setsuna, giliranmu selanjutnya. Dan yang menggeplak tadi kita ketahui namanya adalah guys Leo. Nah, orang ini namanya Leo guys yang menggeplak Setsuna. Lalu Setsuna dalam hati berkata, apakah ini gedung Akademi Magic? Aku ngerti, aku benar-benar kembali ke 10 tahun yang lalu. Aku tidak akan membiarkan kekalahan terjadi lagi. Aku akan memastikan untuk menang melawan Evil God itu lagi. Lalu Leo ini bilang, kita sedang dalam upacara blessing. Aku udah bilang giliranmu tuh. Oh, giliran aku ya. Setsuna pun berjalan ke depan menemui profesor. Lalu sambil Setsuna berjalan, para murid pun berbisik, bukankah dia si jenius besar dalam sejarah di akademi ini? Aku dengar dia memiliki afinitas magic untuk setiap jalur magic. Kepala sekolah mulai buku magic. Di situ terhampar cahaya hijau sambil berkata, ada berbagai jalur dalam magic. Untuk mengaktifkan magic diperlukan teknik yang berbeda. Itulah mengapa kau harus memilih jalur magic. Ini membuat pembelajaran magic dari jalur-jalur yang berbeda menjadi sulit. Sama halnya seperti kau tidak bisa percaya kepada dua dewa pada saat yang bersamaan. Gitu kata si profesor. Setsuna Cromwell-kun, inilah jalur magic yang kamu inginkan. Nah, lalu dalam hati Setsuna, long range magic. Normalnya ini adalah pilihan yang tepat. Elemen dibuat dari mana dan kemudian diarahkan ke musuhmu dengan resiko yang rendah untuk diserang dari jarak jauh. Serangan dari jarak jauh biasanya sudah cukup untuk mengalahkan musuhmu. Dengan long range magic, aku menjadi manusia terkuat di dunia. Tapi itu tidak berguna melawan Evil God. Sambil menoleh, akhirnya Setsuna memilih apa yang dia inginkan, yaitu dia memilih Magic Close Combat yang membuat kepala sekolah kaget dan murid lainnya pun terkaget-kaget. Lalu si Leo bilang, apa yang sedang kau lakukan Setsuna? Kau bilang bahwa kau akan memilih long range magic pagi ini, tapi kau malah memilih magic jarak dekat di atas segalanya. Itu yang terburuk dari yang terburuk kan? Lalu kepala sekolah pun sambil bergumam, Setsuna-kun, jalur itu terutama berfokus pada pendekatan tubuh.
Kamu hanya bisa menyerang musuh yang berada dekat denganmu. Jalur magic itu sudah ditinggalkan. Ini sama saja dengan pergi ke perliburan yang dipenuhi panah dengan hanya membawa kapak batu. Apa kamu hanya bisa membuang masa depanmu begitu saja? Lalu Setsuna dalam hati, aku tahu tentang itu. Hampir mustahil untuk menjadi magician dengan jalur magic ini. Tapi melawan Evil God Vindrake, ini satu-satunya pilihan untuk mengalahkannya. Untuk mencapainya, aku harus memilih ini, dan akhirnya Setsuna memilih skill Combat Close Magic. Combat Close ini sudah turun di tangannya, guys. Dan pada akhirnya MC kita ini mendapatkan kekuatan, guys, yaitu dia memilih Close Combat Magic. Dan Setsuna ini begitu yakin, guys, dengan pilihannya, guys. Di ruang kelas, semua teman-temannya masih shock karena Setsuna memilih Close Combat, yang dimana itu adalah kasta terendah ya, guys, kasta paling jelek gitu. Dan di saat bersamaan kepala sekolah menutup bukunya dan dia pun berbicara, aku berniat untuk memberikan semua pengetahuanku kepadamu jika kau memilih Long Range Magic. Dan kita perkenalkan, ini adalah kepala departemen Long Range Magic, Crush Arlight. Lalu dia pun kembali melanjutkan, kau akan menjadi magician terkuat dan kemuliaan telah dijanjikan kepadaku, mentormu. Tapi ternyata, lalu dalam hati MC kita ini, kemuliaan, hal-hal semacam itu akan menjadi tak berarti dalam 10 tahun mendatang. 10 tahun menuju kekalahan umat manusia, 5 tahun menuju kedatangan Evil God. Mempunyai pengetahuan sejak awal, tetapi hampir tak memiliki pengalaman praktis mengenai Close Combat Magic. Masalahnya adalah bagaimana aku mengembangkan magic ini sebelum Evil God muncul. Dan di saat bersamaan MC kita ini celingak-celinguk karena dia bingung di manakah ruangan kelas Close Combat Magic. Gak lama dia mencari Leo tapi tidak ada, dan di situ ada teman satu kelasnya. Akhirnya dia menanyakan kepada mereka, "Hey, bisakah seseorang menunjukkan jalan ke sana?" Dan kedua siswa ini pun terkejut. Lalu dengan alasan yang macam-macam mereka pun pergi meninggalkan MC kita, dan disadari oleh MC kita, ternyata orang di dekatnya pada membicarakan dia karena dia telah memilih kasta magic terendah, yaitu Close Combat Magic. Lalu ada dua siswa yang berkomen, dia sudah berakhir memilih bidang seperti itu untuk menonjol, dia akan belajar dari pengalamannya. Lalu dalam hatinya dia berkata, hanya karena memilih Close Combat, perlakuan orang-orang berbeda dari sebelumnya. Aku harus mencari sendiri, harusnya ada peta seluruh akademi di halaman. Dan tidak lama MC kita pun pergi mencari peta yang dimaksud, dan tidak lama dia mendengar seperti ada yang sedang bertarung. Dan benar saja, ada seorang wanita yang sedang bertarung yang sedang dikejar oleh api. Lalu dia berkata, kembalikan itu emas berharga yang dibeli ibuku untukku. Nah, ini dia berusnya berwarna hijau. Lalu ternyata dia diganggu oleh para begajul bertiga ini, guys. Bros, ini adalah alat magic untuk menyimpan mana kan? Ini terlalu bagus sebagai barang kelas atas untuk orang biasa sepertimu, tapi kami akan memanfaatkannya dengan baik. Yang sedang bertarung berasal dari Departemen Close Combat, dan ketiga orang itu berasal dari Departemen Long Range. Kalau kau ingin ini, bagaimana kalau mengambilnya menggunakan kekerasan? Dengan Close Combat Magicmu yang paling lemah. Dan dia pun melemparkan bola api kepada perempuan itu, dan untungnya perempuan ini sempat menghindar, guys. Dasar dari Close Combat Magic, peningkatan fisik. Itu meningkatkan kemampuan fisik. Tapi kalaupun kau berhasil menghindari beberapa magic, jaraknya terlalu berbeda. Bros, yang susah payah ibuku belikan sampai menghemat uang bertahun-tahun. Aku tidak akan pernah menyerahkannya kepada orang sepertimu.
Lalu perempuan ini membuat pedang dari mana, dan MC kita tahu bahwa Close Combat Magic pedang mana. Tapi dengan itu, haha, sia-sia. Aku heran apakah belati itu akan mencapaiku. Lalu si Begajul itu menyerang perempuan ini sebelum perempuan ini menyempurnakan belatinya, dan perempuan itu terjatuh tersungkur ke belakang. Kau sangat menyedihkan. Tak peduli apa yang kau lakukan, itu tak akan mencapai kami para Long Range Magician. Kau mungkin akan menghabiskan seluruh hidupmu tanpa pernah mendapatkan sesuatu seperti itu. Lalu si Begajul itu melemparkan 3 bola api yang sangat besar kepada perempuan itu, dan perempuan ini sudah pasrah. Tapi tidak lama, MC kita pun bergerak dengan secepat kilat untuk menyelamatkan perempuan ini. Dan tepat waktu guys, akhirnya perempuan ini diselamatkan oleh MC kita. Dan ketiga Begajul ini terkaget-kaget. Apakah kamu tahu di mana Departemen Close Combat Magic berada? Aku ingin ada yang membimbingku ke sana, kata MC kita ini. Perempuan ini kaget. Pria itu apakah dia Setsuna Cromwell? Ada yang berkomentar, salah satu dari mereka. Tunggu, lihat punggung tangannya. Dia memiliki Close Combat Magic. Seriusan, ini sempurna. Kalau dia pakai Close Combat, apa kita tak bisa pukul dia sepuasnya? Close Combat Magic memang lemah, tapi tergantung pada bagaimana kamu menggunakannya. Sambil menonton, aku menyadari bahwa ada ruang untuk peningkatan kualitas medan magic. Tidak selalu menentukan hasil pertempuran. Hei, itu, kata si cewek ini. Mereka senior, kamu akan terluka. Terus si Begajul ini sudah terlambat. Dia menyerang dengan mengeluarkan banyak bola api kepada MC kita. Lalu MC kita juga tidak mau kalah. Dia bergerak cepat menghindari bola api itu dengan kecepatannya yang tidak bisa diimbangi oleh Begajul itu guys. Baiklah, dengan kecepatan ini aku juga bisa menghindari magicnya. Jika aku bisa bergerak dengan bebas seperti ini, aku ingin mencoba lebih banyak. Dan MC kita ini bergerak terus. Kau hanya melemparkan pada bal sejak tadi. Tidak bisakah kau menggunakan elemen lain? Diam. Gerakan macam apa itu di dalam hati si Begajul? Aku tidak bisa mengarahkan dengan baik. MC kita pun bersiap untuk menyerang guys. Dan si Begajul ini mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dia menyerang dengan satu bola api yang sangat besar. Tapi MC kita ini juga sudah mempersiapkan diri. Dia membuat pedang dari mana dan membelah bola api itu sehingga tidak berpengaruh kepada MC kita ini. Dan si Begajul ini kaget, dia memotongnya. Lalu perempuan ini pun terkaget juga, itu bisa dipotong. Karena ini magic melawan magic, yang memiliki keahlian magic lebih tinggi, dia yang menang. Alasan aku yang tak memiliki kekuatan magic yang terlalu tinggi menjadi yang terkuat di dunia adalah kontrol yang tepat atas kekuatan magic. Sepertinya lebih berguna dari yang aku kira. Dan kalau aku gabungkan kekuatan ini dengan kecepatan, lalu Begajul ini sialan. Kalau begitu, aku akan menggunakan yang ukurannya ekstra besar. Tunggu, itu terlalu berbahaya. Jika kita terlalu jauh, para instruktur akan datang. Diamlah. Saat si Begajul ini mempersiapkan jurusnya dengan kecepatan tinggi, si MC kita ini menerjang si Begajul yang tiba-tiba dia sudah ada di depannya. Lalu si Begajul ini bilang, lebih cepat dari mantraku. Dan MC kita ini bersiap mengumpulkan kekuatan di tangan menggunakan mana yang disebut mana fist dan langsung menghempaskan si Begajul ini guys ke perutnya. Begajul ini telah dihajar perutnya guys oleh MC kita ini. Dan si Begajul ini tidak sadarkan diri guys. Teman-temannya pun kaget dengan apa yang terjadi.
Begitupun dengan si cewek itu. Dan terlihat MC kita sudah membuat si Bogajul ini pingsan, guys. Lalu MC kita ini bilang, seperti yang diharapkan selama itu dalam jangkauanku, aku bisa bertarung dengan baik, bahkan dengan Magic Close Combat. Berhenti bercanda. Magic Close Combat harusnya yang paling lemah kan? Dia hanya menggunakannya tapi memiliki kekuatan sebesar ini. Lalu MC kita ini menjelaskan, jadi apakah merupakan sesuatu? Saat ini aku harus patuh padanya. Lalu temannya ini membopong si Bogajul itu, guys, yang sudah dihajar. Di sini akhirnya MC kita mengembalikan bros kepada perempuan itu, karena bros itu begitu penting untuk si cewek ini. Dan si cewek ini pun menerima dengan terharu. Lalu dia bilang, terima kasih, aku belum memperkenalkan diriku, aku Layla. Nah, nama cewek ini Layla, guys. Aku Setsuna Cromwell. Dan akhirnya mereka pun berkenalan, guys. Aku tahu kamu terkenal karena afinitasmu dengan semua jalur sihir. Kenapa seseorang sepertimu memilih Magic Close Combat? Lalu dalam hati si MC kita ini, agar aku bisa mengalahkan Evelga. Tapi aku rasa tak akan ada yang percaya kepadaku. Ngomong-ngomong, bisakah kau menunjukkan kepadaku jalan menuju gedung departemen untuk Magic Close Combat? Ah, tidak, orientasi untuk departemen sudah dimulai kan? Ayo buruan. Mereka pun pergi menuju ke gedung Close Combat Magic. Lalu MC ini dalam hati, jadi gedung departemennya terletak di pinggiran kampus. Magic Close Combat memang kurang populer. Hei, kamu harus mengajariku cara membuat pedang mana yang semacam tadi. Tidak ada yang istimewa, semuanya tergantung pada kontrol mana. Lalu dalam hati, benar, Magic Close Combat bisa digunakan dalam banyak cara tergantung pada situasinya. Jika aku bisa menguasai Close Combat Magic, aku seharusnya bisa mengatasi pembatalan Magic Evil God itu. Dan untuk memperoleh keunggulan lainnya melawan Evil God. Lalu si MC ini pun flashback saat bersama kepala sekolahnya. Dan kepala sekolahnya ini menunjukkan sesuatu yang mengagetkan MC kita. Ternyata, wadidaw, ternyata kepala sekolah ini mempunyai 2 jalur magic yang berbeda. Normalnya kau hanya bisa memilih 1 jalur. Summoning magic ada di tangan kanannya, tapi aku belum pernah melihat segel semacam itu sebelumnya di tangan kirinya. Lalu MC kita bertanya, kepala sekolah, segel apa itu? Aku akan memberitahumu saat waktunya tiba. Hanya karena kau, aku akan percaya kamu mengenai rahasia kedua magic ini. Pada akhirnya dia tak pernah mengajariku perihal magic itu setelah munculnya Evil God. Kepala sekolah dibunuh. Dia juga merasakan bahaya yang ditimbulkan dari jalur magic kedua kepala sekolah. Aku pasti akan mempelajarinya dan mengubah nasib kehancuran di sana, kata cewek ini. Akhirnya mereka pun sampai di depan sekolah. Masalahnya adalah dengan kondisiku saat ini, bagaimana aku bisa mendapatkan pengakuan dari kepala sekolah. Sambil berjalan, MC kita pun berbicara dalam hati. Akhirnya mereka pun sampai di depan kampus dan ada seseorang yang sudah menunggu di sana. Dengan wajah tidak menyenangkan, dia pun berkata, senang sekali kau datang terlambat dengan seorang wanita, Setsuna Cromwell. Ada alasan untukmu, aku tak peduli dengan alasanmu. Tidak peduli seberapa bagus pencapaian di tempat ini, kau tidak berarti. Sekarang kau berada di departemen Magic Close Combat. Kau sudah menjadi sampah. Lalu MC kita pun memegang tangan orang ini sambil berkata, kasar sekali Anda ini. Anda adalah profesor dari departemen ini kan? Apakah Anda tak memiliki rasa bangga dengan Magic Close Combat yang Anda ajarkan? Dan wajah mentor ini pun mengeringai, guys. Kebanggaan, katamu. Dasar bocah, berani sekali kau bertindak seperti ini terhadap profesormu. Lalu kita pun berbicara lagi. Masih ada kemungkinan yang belum terungkap dalam Magic Close Combat.
itulah yang saya percayai. Lalu si profesor ini bilang, kau nakal sekali, sepertinya aku perlu meraba hidung sombong itu. Kalau kau mau bicara sebanyak itu, kenapa kau tak menunjukkan padaku saja? Di sini terlihat seperti tempat latihan, guys. Mereka mencoba menghancurkan batu, yang entah ini batu apa ya, guys. Sial, aku bahkan tak bisa membuat celah. Apa ini? Ini adalah tes pertama yang diperlukan untuk menentukan peringkatmu di kelas ini. Ada sebuah kristal yang tertanam di dalam batu black steel ini. Kau perlu mengekstraknya secepat mungkin. Mereka yang gagal akan dihukum. Sudah 1 jam berlalu tapi belum ada satupun yang antara kalian yang berhasil. Anda mungkin mengatakan begitu, tapi batu ini benar-benar keras. Nah, bagaimana seharusnya aku memecahkannya dengan magic yang telah aku pelajari sejauh ini? Aku yakin dia kesal karena tak dipilih untuk dipromosikan. Izinkan suaramu, dia masih bisa mendengarmu. Nah, kita punya batu gratis di sini, kata si botak. Baiklah, sekarang tunjukkan padaku kemungkinan Magic Close Combat. Kau hanya punya 10 menit. Lalu kata si cewek ini, tunggu, hanya 10 menit? Mustahil untuk memecahkan batu black steel itu hanya dalam 10 menit. Dan apakah menurutmu batu itu lebih besar dari yang lainnya? Lalu apa? Ngomong, sementara kita sedang bertengkar, kamu hanya memiliki 9 menit lagi. Lalu Setsuna pun bergerak maju. Dia mencoba memperhatikan batu itu dan dia merasakan sesuatu. Lalu si botak itu bilang, "Haha, kau terdiam kan? Baiklah, kalau kau menundukkan kepalamu dan meminta maaf padaku, aku mungkin akan memberikanmu waktu tambahan. Kau tahu?" Lalu Setsuna bilang, "Tidak, 10 detik sudah lebih dari cukup." "Apa yang kau katakan?" kata si botak. "Kamu terlalu sembrono, Setsuna. Kau bodoh, batu black steel ini tak hanya besar tapi juga memiliki kerapatan tinggi. Bahkan aku pun hanya bisa memecahkannya setelah 30 menit. Kau tak akan memiliki kesempatan kedua, mengerti? Kau bilang 10 detik, jadi lakukanlah." Lalu Setsuna pun dengan percaya diri, "Oke, aku akan menunjukkan padamu. Untuk mendapatkan pengakuan dari kepala sekolah, setidaknya aku harus menjadi yang terbaik di departemen ini." Lalu Setsuna pun mulai mengeluarkan pedang mananya. Dan dia mulai membelah batu itu sambil berkata, "Aku tak bisa membiarkan hal-hal sepele seperti ini menghambat tujuanku." Dan episode telah selesai. Oke guys, sampai ketemu lagi di next episode, yaitu chapter keempat. Jangan lupa di subscribe dan like ya guys. Bye bye.